Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan webinar kedua jurusan Sistem Informasi yang berjudul pemanfaatan statistik dalam bidang data AI dan data mining. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak Ibu, semua peserta webinar yang berbahagia. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah yang pertama protokol yang sudah dijalani. Kemudian yang kedua adalah pembukaan dan sepatah kata sambutan dari Bapak Dekan FTI, Bapak Ahmad Safruddin. Kemudian yang ketiga, pemaparan webinar pertama oleh Bapak Dr. Rado Yendra MSc. Yang keempat adalah pemaparan dari narasumber. Yang kedua, Ibu Dr. Masayu Lelia Kodra MT dari Informatika ITB. Dan yang berikutnya adalah tanya jawab dan terakhir penutupan oleh Ketua Jurusan Sistem Informasi Bapak Husnil Kamil MT. Baiklah, kita langsung lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembukaan dan kata sambutan dari Bapak Dekan kepada Pak Dekan, Pak Ahmad Safruddin, Dr. Ahmad Safruddin Indra Priyatna MT. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Wahyudi atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Dr. Mas Ayu Laila Kodra MT dan Bapak Dr. Rado Yendra MSc yang telah berkenan untuk memberikan materi pada webinar seri kedua dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Jadi ini sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat di tengah-tengah kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini, dan alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Pak Rado, Bu Mas Ayu, walaupun secara virtual. Insya Allah kita bisa bertemu secara offline nanti dalam kesempatan yang akan datang. Jadi sebagaimana diketahui, Fakultas Teknologi Informasi ini hanya mempunyai dua jurusan, Bu Mas Ayu, Pak Rado. Kita hanya mempunyai jurusan Teknik Komputer dan Sistem Informasi. Dan tema kali ini yaitu pemanfaatan statistika dalam bidang artificial intelligence dan data mining. Ini sangat-sangat relevan dengan kondisi sekarang, dan terutama untuk jurusan Sistem Informasi, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi kepada baik dosen maupun bagaimana pemanfaatan statistik dalam pemanfaatan dalam pembuatan AI dan data mining. Jadi dan khusus untuk Bu Mas Ayu ini mestinya nanti kita bisa lebih ini lagi, Pak Wahyudi. Kita sekarang sedang berusaha membuat proposal untuk pendirian jurusan informatika. Mudah-mudahan Bu Mas Ayu nanti untuk membantu kita untuk mendampingi kita di pendirian perkembangan selanjutnya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Insya Allah Bu Mas Ayu bersedia, Bu Mas Ayu ya. Dan dengan jurusan matematika UIN Suska juga kita akan bekerja sama. Kita selalu ketika kita membuat acara itu kita undang juga dari jurusan matematika UNAN
Insyaallah hubungan kita dengan jurusan Matematika UNAN juga cukup baik. Karena kita juga merasakan memang pada masa sekarang itu FTI dengan beberapa fakultas itu harus bekerja sama, tidak bisa sendirian saja. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Mas Ayu, Pak Rado atas perkenannya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada kita ini menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semua, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di dalam webinar series kedua ini. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus buka Pak Wahyudi ya. Iya Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim, secara resmi webinar seri kedua dari jurusan Sistem Informasi yang bertema pemanfaatan statistika dalam Artificial Intelligence dan Data Mining secara resmi. Nah, mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah Ta'ala dan dilancarkan sampai selesai nanti. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah membuka dan menyampaikan sepatah kata sambutan untuk acara kali ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita langsung saja dengarkan pemaparan dari narasumber. Yang pertama akan disampaikan Hendra MSc. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau, prodi Matematika Terapan, dan merupakan ahli matematik dari prodi Matematika Terapan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dr. Rado Hendra untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan statistik dalam bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan data mining. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini, mengakrabkan tali silaturahmi melalui virtual. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu pertama sekali saya sangat berterima kasih sekali kepada panitia yang sudi mengundang saya untuk berbagi sedikit tentang apa yang saya ketahui. Nah, memang momen ini saya tunggu sekali, sangat saya tunggu bagaimana orang statistik itu duduk bersama orang IT untuk berbicara mengenai konsep-konsep yang bisa memperlebar lagi irisan-irisan kedua bidang keilmuan ini. Di mana kita tahu bahwa topik yang akan dibahas pada saat ini merupakan topik yang sangat beririsan antara matematik dan bidang IT. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan dua kaedah statistik yang dapat digunakan untuk memperkaya manfaat data mining ini. Di antara dua teori itu adalah functional data analysis dan kriging interpolation. Oke. Nah, semenjak revolusi industri 4.0 itu digaung-gaungkan, kalau kita lihat ternyata memang bidang IT ini mendapat tempat yang istimewa sebagai penciri khusus pada revolusi industri 4.0. Dari beberapa sumber saya dapatkan bahan, diantaranya adalah dari suatu website. Ada beberapa hal yang menjadi concern utama dari revolusi industri 4.0 itu, terutama menyangkut bidang IT. Saya melihat ada IoT, ada mobile device, ada cloud computing, ada augmented reality. Dan salah satu, halo? PowerPoint-nya belum kelihatan. PowerPoint-nya belum kelihatan? Iya. Oke. Gimana Pak Yudi, udah lihat?
Halo, Pak Wahyudi? Udah Pak, udah. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya lanjutkan sedikit bahwa semenjak revolusi industri 4.0 ini digaungkan, kita lihat ternyata memang bidang IT ini adalah satu pencirian khusus dari revolusi industri 4.0 ini. Ada beberapa sumber yang saya cari di dunia maya, saya melihat bahwa beberapa bidang IT seperti mobile device, cloud computing, augmented reality, dan IoT ini merupakan suatu termasuk ke hal utama sebagai penciri IT dalam revolusi industri 4.0. Dan satu di antaranya adalah mengenai big data analytics dan advanced algorithm. Nah, dalam masalah analisis data besar ini, tentu saja telah memancing minat baik para akademisi maupun praktisi yang menjadikan data itu sebagai roh utama dalam riset mereka. Jadi bagaimana keilmuan para akademisi dan praktisi tadi untuk menjadikan data itu lebih bermakna lagi, untuk menjadikan data itu lebih bermanfaat lagi. Nah, salah satunya diantaranya adalah kami di bidang statistik. Nah, apa yang kami lakukan sekarang di bidang statistik? Kami sekarang mencoba menginventarisir gitu. Kita inventarisir teori-teori kuliah atau teori-teori statistik yang dapat kita sinergikan dengan data mining yang mungkin bisa dipergunakan untuk memperkaya data mining itu. Di antara beberapanya adalah kita sebut sebagai analisa regresi, analisis runtun waktu, analisis diskriminan, ada principal component analysis atau analisis komponen utama, analisis faktorial, Bayesian, dan seterusnya. Jadi dulunya teori-teori ini, saya ingat lagi sewaktu saya kuliah tahun 94, kita hanya terbatas kepada membuktikan rumusan matematis gitu. Kita fokus kepada menghasilkan suatu persamaan matematis. Katakanlah analisa regresi gitu. Kita dituntut dapat menentukan secara matematis suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel Y dan X. Lalu kita manfaatkan bagaimana memforecasting Y jika X diberikan. Begitu juga dengan analisis runtun waktu. Kita berkutat kepada rumus time series analysis ini terutama kepada kerangka Box-Jenkins. Ada beberapa model Box-Jenkins, di situ ada AR, MA, ARIMA, dan seterusnya. Kita fokus kepada mendapatkan persamaan matematis saja. Begitu juga dengan analisis diskriminan. Kita hanya terbatas kepada membahas fungsi, di mana fungsi tersebut digunakan jika ada atribut-atribut yang diberikan, ini kira-kira cocoknya kelasnya di mana. Itu yang kita bahas cuman pada, saya ingat dulu di tahun 94 ketika saya kuliah. Nah, khusus di Bayesian, di sini di Bayesian ini kita yang memang patut berterima kasih kepada data mining. Bayesian di bidang statistik ini, kita hanya fokus kepada bagaimana mengupgrade parameter suatu fungsi peluang jika diberikan informasi utama atau prior. Jadi kalau prior parameter itu ada, dikalikan dengan likelihood fungsi densitas peluang akan menghasilkan posterior. Nah, posterior inilah kita upgrade dengan menggunakan berbagai macam teknik statistik. Kalau hasil kali prior dengan likelihood tadi menghasilkan fungsi yang umum, maka posteriornya bisa kita lakukan. Tapi jika hasil kalinya menghasilkan fungsi yang rumit, tentu kita menggunakan teknik lain atau yang kita kenal dengan MCMC, Markov Chain Monte Carlo. Hanya sampai sebatas itu aja. Nah, ketika suatu saat data mining ini booming, yang berkenaan dengan Bayesian ini ternyata kita tengok bisa digunakan untuk klasifikasi atau yang dikenal dengan suatu teori klasifikasi menggunakan Bayesian itu Naive Bayes.
Nah, kita lihat bagaimana cara Neff Bayes ini mengklasifikasi permasalahan. Dan kita ternyata memang sangat harus berterima kasih. Ternyata Bayesian ini bisa diperkaya dengan menggunakan kaedah data mining tadi. Cuman tentu ada beberapa catatan khusus yang saya berikan di sini. Orang IT, saya lihat beberapa riset artikelnya. Saya berbicara dari sudut pandang statistik ya. Orang IT sering menggunakan variabel numerik itu mengkategorikan variabel numerik. Contoh misalnya satu kasus ketika kita ingin mengklasifikasi banjir dan tidak banjir berdasarkan salah satu atribut data kelebatan hujan. Data kelebatan hujan ini itu sifatnya adalah data numerik gitu. Dihasilkan oleh stasiun hujan. Kalau di Pekanbaru letaknya itu di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim kantornya untuk pencatat hujan tadi. Nah, yang saya lihat di sini adalah riset-riset artikel yang menggunakan data numerik ini sering dikategorikan menjadi kepada lebat, sedang, dan tidak lebat. Nah, yang ingin kami statistik pertanyakan adalah kenapa tidak dibiarkan data numerik ini secara alamiah? Kalau hanya tujuannya mencari peluang, ada suatu fungsi yang disebut dengan fungsi densitas peluang yang bisa digunakan untuk menentukan peluang gitu. Kenapa harus kita kategorikan? Nah, ada 1-2 riset yang menggunakan fungsi densitas peluang, tetapi terbatas kepada distribusi normal. Saya cek di Wikipedia saja sebagai jendela utama informasi dunia ini Wikipedia. Di situ Neff Bayes yang dicontohkan menggunakan distribusi normal untuk data numerik. Distribusi normal kita ketahui ini itu sangat luas, artinya distribusi normal itu akan menggunakan data itu berbatas dari min tak hingga sampai tak hingga. Artinya data negatif pun bisa dia gunakan. Sedangkan data-data numerik seperti kelebatan hujan tadi hanya data-data positif. Kita tahu bahwa kelebatan hujan itu kan dia positif. Kenapa tidak kita gunakan gamma misalnya? Kita gunakan Weibull, kita gunakan distribusi logistik dan lainnya yang memang khusus untuk data-data yang positif saja. Belum lagi kalau kita berbicara masalah analisa data besar atau big data analysis ini. Kita tahu bahwa data yang besar itu sangat memungkinkan akan menghasilkan fungsi peluang yang lebih dari satu di dalamnya. Kalau dalam istilah statistiknya disebut dengan mixture distribution modeling. Jadi dalam satu data yang panjang atau data yang besar, katakanlah data curah kelebatan hujan tadi selama 10 tahun, itu sangat dipastikan itu akan muncul fungsi densitas peluang yang lebih dari satu. Mungkin bisa 2, 3, dan seterusnya. Mungkin tercampur antara gamma-gamma, gamma Weibull, dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini itu mungkin bisa didudukkan lagi bersama dengan orang-orang IT bagaimana nanti cara memperbaiki gitu. Apakah memang lebih tepat datanya itu dikategorikan atau dibiarkan secara alamiah saja mengikut data numerik yang ada. Mungkin pada kesempatan lain nanti yang kita bahas masalah ini kalau memang nanti ada waktu untuk mengizinkan. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dua teori statistik, yaitu yang kita sebut dengan functional data analysis atau analisis data fungsi dan interpolasi kriging interpolation. Insya Allah dua teori ini nanti dapat kita manfaatkan untuk memperkaya data mining. Oke, kita lihat yang pertama. Ada beberapa bahan bacaan mengenai functional data analysis ini. Buku yang saya pegang yang tertarik adalah ada 2. Ada buku yang khusus bercerita teori tentang functional data analysis. Itu karangan Rense dan Silverman. Dan ada juga buku yang membahas functional data analysis ini khusus dengan menggunakan software R dan MATLAB. Dan 2 buku-buku ini saling berhubungan. Yang satu dia
khusus teori, yang satu lagi khusus penyelesaian masalah dengan menggunakan R dan MATLAB. Nah, isu utama dari functional data analysis ini adalah merubah data yang bergerak pada periode waktu menjadi suatu persamaan gelombang sinus dan kosinus. Atau bahasa lainnya saya lihat dia sebut dengan direct Fourier. Jadi bagaimana data objek tadi yang bergerak pada variabel pada periode waktu tertentu dalam suatu bentuk persamaan kosinus, sinus dan kosinus atau persamaan Fourier. Di sini ada dua kotak yang saya berikan tanda di sini, ada kotak biru, kotak merah. Kotak biru adalah khusus untuk mendapatkan koefisien D. Jadi kalau pada regresi kita juga menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan koefisien, begitu juga dengan functional data analysis. Sedangkan di kotak merah adalah bagaimana mengupayakan fungsi gelombang tadi tidak terlalu banyak gelombangnya, atau istilahnya smoothing, melicinkan fungsi gelombang. Halo, Pak Rado. Live kayaknya Pak Yudi. Live ya. Kita Ya. undang lagi ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena narasumbernya live. Mohon sebentar. Tampaknya beliau nggak sadar nih lagi sedang live. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bisa dengar ya? Bisa. Bapak live Oke. tadi. Nah, tadi mungkin jaringan. Bisa saya lanjutkan kira-kira ya? Silakan Pak. Oke, ada slide-nya Pak? Di-share lagi Pak. Di-share lagi Pak. Share screen lagi. Dapat slide-nya. Slide-nya udah oke? Belum lagi Pak. Belum ya, oke, saya share lagi ya. Oke. Oke, maaf ini jaringan. Oke, udah nampak? Udah? Belum Pak. Udah. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu semua atas gangguan teknis, mungkin ini masalah jaringan. Nah, jadi intinya adalah kita menghasilkan suatu persamaan gelombang terhadap suatu belum halo? kelihatan. Halo Pak, belum kelihatan. Belum kelihatan. Iya. Oke, saya ulang lagi ya. Halo? Halo Pak ya. Udah? Belum kayaknya Pak. Belum. Udah nih? Coba share screen lagi Pak. Share konten. Tunggu bentar Pak. Udah? Lagi proses. Oke. Udah Pak, udah. Udah. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Oke, minta maaf banyak-banyak. Saya ulangi ya. Jadi isu dari functional data analysis merubah data yang bergerak pada periode waktu menjadi fungsi gelombang. Ada dua tujuan untuk mendapatkan koefisien D pada kotak biru. Koefisien D ini maksudnya kita menghasilkan suatu persamaan sehingga dengan persamaan tadi kita bisa menghasilkan data baru yang persis dengan data lama atau dengan tujuan estimasi dan forecasting. Nah, yang kotak merah kita akan melicinkan fungsi. Melicinkan fungsi artinya kita akan mengurangi gelombang dari persamaan sehingga gelombang tadi bisa digunakan untuk mengkategorikan atau untuk mengkelompokkan permasalahan.
Gelombang yang halus akan mengakibatkan data itu terkelompok sendiri terhadap beberapa data yang homogen. Homogen dalam statistik artinya adalah variasinya yang kecil itu akan menjadi homogen. Oke. Nah, kalau kita lihat contoh misalnya di sini kita akan melihat masalah harga 20 bahan pokok di Pasar Pekanbaru. Jadi dalam R data ini kita contohkan saja menggunakan head dan tail, artinya data ini saya ambil di awal dan di pangkal. Data ini merupakan rata-rata harian harga 20 bahan pokok selama 10 tahun di Pekanbaru. Jadi ada beberapa harga di sini, bawang merah, bawang pre dan seterusnya. Di sini aja ada 6, nanti terus sampai ke kacang. Jadi ada 20 bahan pokok datanya. Jadi data ini bergerak selama 1 tahun, dalam periode 1 tahun, rata-rata harian. Kalau kita gambarkan secara real data ini, dapat kita lihat di bawah, data ini seperti benang kusut. Ini data karena digambar melalui software R, agak cantik sedikit. Tapi kalau kita gambarkan di Excel, itu kita pastikan dia seperti benang kusut gitu. Nah, sekarang data yang seperti benang kusut ini gitu, kita akan semutkan, kita akan haluskan grafiknya menggunakan fungsi sinus dan kosinus tadi. Sehingga dengan fungsi yang smooth tadi, kita bisa lihat data tersebut akan mengelompok sesuai dengan sifat-sifat yang homogen di antara data 20 bahan pokok ini. Jadi kalau kita lihat hasilnya, kalau kita lihat yang warna hitam, itu grafik hitam itu adalah tujuan dari functional analysis untuk mengestimasi data. Jadi ada 6 bahan pokok, kita lihat garis hitam itu adalah data yang telah kita semutkan, sedangkan titik-titik itu data sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa grafik di sini yang sangat cantik untuk menangkap data sebenarnya, seperti data bahan pokok, 6 bahan pokok, dan ada beberapa memang yang masih tinggi variasinya. Jadi kalau begitu, tujuan untuk mengestimasi telah dapat dihasilkan dengan baik menggunakan functional data analysis. Dan satu lagi yang paling penting adalah mengkelompokkan atau mengklasterkan data tadi. Jadi setelah kita semutkan, di bawah itu ada gambar grafik, kita lihat gambar grafik, ternyata di situ bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Harga cabai merah keriting ternyata memang merupakan kelompok tersendiri dan diikuti kelompok 2 ada 4 harga bahan pokok dan sisanya menjadi kelompok ke-3. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata functional data analysis gitu. Mungkin bagi kawan-kawan IT mungkin masih ada yang pernah dengar, ada yang tidak mungkin. Ternyata juga bisa kita gunakan untuk memperkaya data mining tadi. Gitu. Tapi kita sadari, kami juga di statistik awal-awalnya tidak memperkirakan hal ini bisa terjadi. Kalau kita lihat di buku Ramsey tadi, contoh yang dia berikan adalah contoh mengenai beberapa stasiun hujan di Australia. Jadi stasiun hujan itu yang lebih dari 1, mereka akan kelompokkan dan ternyata memang nampak di situ dia akan mengelompok sendiri. Artinya jika di stasiun hujan X itu rusak data pencatat datanya, itu bisa kita gantikan dengan data yang hampir-hampir mirip itu. Sama contohnya dengan 20 bahan pokok ini. Kalau data yang warna biru, yang cabai merah keriting ini hilang, mungkin kita tidak bisa untuk mencari siapa yang mirip dengan data. Tapi kalau yang lainnya kita bisa menyamakan harga. Bukan menyamakan artinya mengantisipasi data ini cocoknya seperti ini begitu. Jadi kalau begitu, dengan kata lain bahwa functional data analysis merupakan suatu topik nantinya yang bisa kita gunakan untuk mewarnai atau menambah khazanah manfaat dari data mining tadi. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, interpolasi kriging. Nah, interpolasi kriging ini bahan bacaannya banyak, bukunya banyak, kita ambil secara gratis di dunia maya banyak. Tetapi sebagai
saran saya sebagai bahan bacaan yang enak adalah seperti bahan yang saya dapatkan di dunia maya ketika kuliah dulu, merupakan suatu bachelor thesis. Ya, enggak tahu bachelor thesis ini tak setara S2, S3, S1, tak apa. Cuman isi di dalam tesis ini itu memang sangat enak dibaca dan plus dilengkapi dengan menggunakan software R. Nah, isu utama dari interpolasi Kriging ini adalah dihubungkan dengan data spasial. Data spasial dimaksudkan ciri khusus data spasial itu adalah ada lokasinya. Paling tidak data latitude, longitude suatu lokasi objek itu ada. Dan apa tujuan interpolasi adalah mendapatkan data dari suatu lokasi tertentu yang datanya tidak ada, menggunakan informasi di sekelilingnya. Di sekeliling itu maksudnya di sekitar data yang ada datanya gitu. Secara matematis itu digambarkan dengan menggunakan 3 model, ada spherical model, Gaussian model, dan exponential model. Di mana model-model ini nanti bisa ditengok di dalam tesis ini. Bagus rencana Bapak, uraian tesis ini bagus sehingga bisa kita pahami dengan baik. Nah sekarang, apa hubungan interpolasi Kriging dengan data mining? Ini yang perlu kita pertanyakan gitu. Nah, sekarang kita berikan contoh misalnya. Kita kemarin waktu bulan Maret kita ditantang gitu. Bagaimana cara menentukan klaster daerah merah, daerah hijau di Kota Pekanbaru untuk data ODP. Data ODP itu maksudnya kalau dulu disebut dengan orang dalam pantauan COVID. Kalau sekarang ODP itu istilahnya udah hilang. Tapi karena pada saat riset kita lakukan masih menggunakan istilah ODP, jadi saya minta maaf saya menggunakan istilah ODP dulu. Nah, ada 100 lebih kelurahan di Pekanbaru. Kelurahan Muara Fajar Barat dan seterusnya. Ada letak latitude longitude dan ada jumlah orang dalam pantauan untuk setiap kelurahan tadi. Nah, ini data yang ada gitu. Dan data-data seperti ini yang sering kita jumpai di dunia real, di dunia nyata. Data-data yang terdiri dari atribut yang banyak itu ada, tapi lebih banyak lagi sifat-sifat data itu yang berdiri tunggal gitu. Seperti data bahan pokok, juga terdiri dari satu variabel harga saja, tidak ditunjang oleh beberapa atribut. Jumlah orang dalam pantauan juga hanya satu variabel saja. Sekarang pertanyaannya muncul adalah seperti yang ditantang sama kita Departemen Statistik UIN, bagaimana cara untuk mengklaster data ini kepada daerah zona merah, zona hijau dan seterusnya. Nah, langkah pertama data yang ada tadi, data ODP tadi kita petakan. Oke, kita petakan dalam peta yang menggunakan koordinat titik SHP, peta dalam file CS dalam SHP. Saya pun juga tidak tahu dalam file SHP itu apa. Ini orang SI di ada satu dosen UIN yang sangat ahli dalam menghasilkan format peta dalam format SHP. Jadi data ODP dari setiap kecamatan ini kita petakan. Jadi titik-titik hitam pada peta Pekanbaru ini merupakan lokasi masing-masing kelurahan di Pekanbaru. Jadi ada lebih dari 100 kelurahan, ini kita letakkan, kita posisikan letaknya. Nah, tujuan interpolasi Kriging tadi adalah kita mencari data di setiap yang tidak ada titiknya ini. Begitu banyak data yang harus kita cari gitu. Jadi waktu kita kuliah dulu, interpolasi Kriging itu soalnya cuma satu. Tentukanlah berapa nilai pada lokasi sekian gitu. Jika diketahui ada 10 titik di sekitarnya. Kalau itu cara ngitung-ngitungnya enak. Kalau disuruh menentukan semua letak ODP di Pekanbaru, ini perhitungannya sangat banyak. Pekanbaru daerah yang sangat luas gitu. Nah, untungnya seiring berjalan waktu gitu, ada software yang memang khusus untuk toolsnya itu khusus untuk Kriging gitu.
Kita kenal dengan software surfer. Jadi software surfer ini dia memang mencari titik tadi secara otomatis surfer ini. Ada beberapa software yang digunakan untuk spasial ini seperti ada yang saya lihat, ada Mapinfo, ada GIS. Nah, beda dua software ini, mereka tidak bisa secara otomatis menentukan berapa nilai pada titik koordinat tertentu. Mereka hanya terbatas kepada batas wilayah. Jadi kalau setiap kelurahan, hanya kelurahan itu saja yang dia akan beri warna. Kalau kelurahan A, kalau dia merah, hanya kelurahan A itu berwarna merah seluruhnya. Kalau kita tanya di daerah A tadi mana yang hijau, tidak bisa kita jawab. Karena sifat software Mapinfo dan GIS tadi hanya sebatas untuk mewarnai pada suatu lokasi yang telah ada batas wilayahnya, kelurahan kah, RT kah, dan seterusnya. Kalau surfer dia bebas, dia tidak ada lagi seluruhnya akan dia petakan sesuai dengan titik, sesuai dengan nilai yang telah dihitung dengan menggunakan persamaan model-model tadi. Nah, jadi kalau kita lihat data ODP tadi yang telah kita selesaikan dengan surfer, kita bisa lihat gitu. Di bagian timur Pekanbaru ini merupakan kawasan-kawasan yang ODP-nya sedikit. Dan sebagian di kawasan selatan yang berwarna merah itu ODP-nya banyak. Pertanyaannya tentu saja adalah jika PSBB ketat mau dilakukan dengan armada petugas yang sangat terbatas dengan data yang terbatas, maka klaster dengan menggunakan interpolasi Kriging ini akan sangat bermakna. Kita bisa fokus kepada daerah-daerah yang berwarna merah gitu aja. Sedangkan warna hijau ya sekali-sekali dicek juga lah. Nah, kalau begitu kita lihat ini juga saya rasa kaidah statistik yang bisa memperkayai makna data mining. Kita bisa mengklaster. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa profil daerah yang merah itu? Atau pertanyaannya dikerucutkan di mana di Pekanbaru itu daerah realnya yang warna merah? Jawabannya sederhana saja. Ini jawabannya sederhana saja. Kita ambil beberapa titik koordinat di yang warna merah, lalu kita list titiknya. Ini titik-titik koordinat yang di warna merah yang saya tandai. Lalu kita gunakan Google Maps untuk mencari daerah tadi. Kita lihat. Saya cari satu aja. Saya tunjukkan pada kesempatan ini satu aja. Hampir semua titik yang ditunjukkan oleh Google Map ini untuk daerah yang merah tadi adalah daerah yang sangat rapat penduduknya. Daerah kawasan yang rapat, daerah kawasan yang ramai. Sebaliknya kita lihat daerah yang berwarna hijau. Ya, di sekitar daerah merah ini kita ambil daerah yang hijau. Ini beberapa titik hijau. Kita ambil titiknya gitu. Dan memang terbukti gitu. Lokasi seperti di slide saudara lihat, lokasinya memang tidak terlalu rapat dan masih banyak ditumbuhi oleh taman-taman. Dan ada satu lokasi juga yang dalam satu lokasi tersebut ada 3 masjid gitu. Makanya saya tidak heran dulu ada viral bagaimana orang di luar sana kalau azan mereka seperti di Cina misalnya dengar azan mereka sholat ramai-ramai. Karena ada pendapat bahwa penelitian saya tidak tahu kebenarannya atau tidak, bahwa suara azan bisa menekan laju COVID. Itu tidak tahulah saya tak. Bagaimana bukti akademisnya saya tidak tahu. Cuman di beberapa titik koordinat yang berwarna hijau ini memang kita jumpai gitu. Ada satu kawasan di Pekanbaru itu yang musola atau masjid itu ada lebih dari 2, 3 ada malah. Kita jumpai seperti itu. Jadi apa yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah untuk masalah COVID ini gitu. Pertama kita udah jelas, kita udah bisa. Daripada sekarang diketahui di sana banyak, kita katakan di sana merah. Di sana hijau, berarti tidak banyak, berarti hijau. Ditanya betul mana yang pastinya, bingung juga menjawabnya gitu.
Nah, sekarang dari fenomena yang kita lihat ini, kita ketahui hampir sebagian besar di Indonesia ini wilayahnya itu rapat gitu. Jadi saya pernah ke Jakarta gitu. Antara rumah depan, ada rumah yang berbatasan dengan jalan dengan gang kecil. Jadi rumah di samping jalan gang itu batasnya cuma hanya gang kecil aja. Jadi ketika mau keluar rumah, ya berpapasan lagi. Belum lagi rumah yang batasnya hanya dinding gitu. Minta maaf ya, tetangga batuk saja kita dengar gitu. Artinya begitulah fenomena di negara kita. Begitu rapatnya, terutama mungkin di Jawa mungkin. Padat penduduknya. Dan artinya apa? Kalau memang begitu keadaannya, memang social distancing itu, memang menjaga jarak itu tidak tepat lagi untuk daerah rawan penduduk. Yang tepat itu stay at home. Tetap di rumah itu mungkin yang tepat mungkin sekarang. Kalau jaga jarak, bagaimana jaga jarak? Keluar rumah saja kita sudah berpapasan, gimana caranya? Orang batuk di sebelah aja kita dengar, gimana caranya kita bisa mengatakan bahwa social distancing itu bisa bermanfaat untuk daerah-daerah yang padat penghuninya gitu. Jadi satu lagi yang kita bisa berikan, bisa kita sampaikan kepada pada pemerintah bahwa banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang IT gitu, atau kombinasi antara IT dan beberapa ilmu termasuk matematik gitu, bisa digunakan sebagai untuk menentukan solusi dalam menentukan daerah-daerah yang pasti memang mana yang zona merah, mana yang zona hijau itu kita bisa lakukan dengan baik gitu. Ketimbang kita hanya berdasarkan di daerah A ini banyak, kita katakan dia merah, lebih bagus kita menggunakan kaedah-kaedah yang bisa digunakan untuk tujuan mengklaster, mengkelompokkan seperti ini. Jadi banyak yang kita lakukan, bisa kita lakukan sebenarnya begitu. Jadi kalau kita lihat bahwa isu-isu data miming ini, apalagi kalau sekarang ini datanya itu lebih enak lagi sebenarnya kalau kita bisa berkolaborasi gitu ya. Apalagi kalau data itu melibatkan positif COVID gitu. Apalagi di Indonesia ini diketahui daerah positif COVID itu semakin lama semakin nilainya semakin besar, dan semua sudah hampir kebingungan bagaimana dilakukan PSBB, dan juga tidak seperti di Jakarta PSBB dilakukan juga akan menambah jumlah positif. Jadi isu intinya adalah mari tentukan daerah yang pasti betul. Kita kelompokkan bersinergi gitu. Untuk data positif COVID-19 ini, kita pastikan betul mana yang memang rawan itu, mana yang artinya jika kita memang bisa memastikan secara akurat dengan menggunakan data mining ini, artinya kita bisa menyumbangkan. Oh, ternyata ini yang semua keterbatasan tenaga dana cukup gunakan di sini. Nah, itu mengenai interpolasi triggering. Dan satu lagi yang terakhir yang saya sampaikan adalah di tahun 2019 juga kita diminta, di tahun 2019 kita juga diminta untuk mengklaster jumlah pundi-pundi suara pada pemilu tahun 2019. Jadi kita diberikan contoh oleh KPU waktu itu, dulu KPU Riau mencontohkan kepada kita, ada data di website tertentu, ada data TPS, per TPS diberikan data titik koordinat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengklaster, memastikan daerah mana basis suara kita.
daerah mana basis suara partai tertentu gitu. Nah, ini juga masalahnya akan sangat bagus kalau diungkap daripada kita berpatokan pada quick count. Quick count itu kalau sudah berjalan baru kita bisa lakukan. Kalau mengklasterkan sebelum berjalan itu memang akan sangat baik gitu. Di antara satu calon legislatif caleg dulu yang kita bantu adalah ada dulu nama apa calegnya itu di dapil 4 di Kecamatan Sail di Pekanbaru juga. Apa kita lakukan? Kita survei. Cara surveinya sederhana saja. Menurut kau di kecamatan yang merupakan dapil dia, tulis saja. Jika pemilu dilakukan, Anda milih siapa? Sebarkan kuesioner. Lalu data dapat diolah sendiri. Jadi ketika itu, kita dapat memetakan sebenarnya di Kecamatan Sail itu basis dia itu di mana. Gitu. Nah, kita lihat gitu di peta yang di slide. Yang warna hijau itu merupakan sebelah timur dari Kecamatan Sail, itu basis mereka. Dan memang terbukti ketika pemilu berjalan, itu suara dia memang banyak di sana. Era merah itu hampir tidak ada. Nah, disinilah kemarin walaupun beliau kalah, tapi kita telah mendapatkan konsep. Kalahnya sedikit kemarin, beliau daerah merah tidak diperhatikan. Beliau hanya fokus di daerah warna hijau gitu. Sedangkan kita tahu jika kompetitor itu banyak, sedangkan yang diperebutkan itu sedikit, memang semua wilayah memang harus kita fokuskan. Terutama untuk daerah yang minim suara seperti daerah merah itu harus terus kita genjot sosialisasi gitu. Jadi artinya pada pertemuan kali ini, ya, saya tidak terlalu banyak nanti ada saya juga ingin belajar nanti dari Ibu Ayu nanti seperti apa sebenarnya data mining itu. Cuman yang perlu saya sampaikan adalah kami di statistik sekarang gitu, sedang menginventarisir teori-teori apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sinergikan untuk tujuan data mining tadi. Mungkin untuk tujuan forecasting, mungkin untuk tujuan classification, mungkin untuk tujuan cluster, dan lain-lain sebagainya. Jika nanti kita berhasil mendapatkan banyak teori-teori yang bisa digunakan untuk tujuan itu, artinya apa? Secara real, kami ada berminat untuk membuka statistik, karena di prodi kita belum ada statistik. Ada mata kuliah data mining 1, data mining 2 yang bisa kita titipkan di sana. Mata kuliah data mining 1 mungkin seperti yang dasar basic seperti regresi, time series, dan untuk data mining 2 mungkin bisa untuk masalah-masalah lebih kompleks lagi seperti Bayesian, mungkin fungsional dan seterusnya. Nah, itu akan kita lakukan insya Allah jika memang nanti prodi statistik itu berjalan, maka kita akan memiliki insya Allah mata kuliah konsep data mining 1 dan data mining 2. Oke, mungkin ini yang bisa kita sumbangkan dari bidang statistik untuk memperkaya, memperluas data mining ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan itu kepada moderator. Mungkin cukup dulu sampai di sini kita berikan materinya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas paparan disampaikan oleh Bapak Dr. Radoyendra MSc tentang statistik fungsional data analisis dan interpolasi kriging untuk data mining dan artificial intelligence. Baiklah Pak, mungkin untuk pertanyaan nanti ya sesi terakhir kita lanjutkan dengan pemaparan yang kedua dari Ibu Dr. Masayu Lelia Kodra. Beliau itu adalah dosen informatika STITB dan juga peneliti di Pusat Unggulan Iptek Artificial Intelligence for Vision, Natural Language Processing, dan Big Data Analysis. Bu Masayu, apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, ini saya bisa langsung share screen atau gimana, Pak? Boleh, Bu. Kepada Bu Masayu, saya persilakan waktu dan tempat. Sudah terlihat ya, Pak ya? Share screen-nya Pak Rado dimatikan dulu kayaknya. Oh iya.
Sekarang sudah terlihat atau belum? Belum, Bu. Masih Pak Rado nih. Oh, masih Pak Rado. Oke. Pak, tolong matikan Pak Rado. Udah? Yang di share kontennya aja, Pak. Tekan. Saya ulang kali ya Bu. sharingnya. Ada belum, Pak? Udah, Bu. Udah. Tapi belum Sekarang? full. Udah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Pak Rado menarik ya, bicara tentang fungsi analisis dan kriging untuk clustering. Nah, sekarang saya lebih abstrak sih. Jadi ini lebih ke high level pemanfaatan statistik pada AI dan data mining. Perkenalkan, saya adalah Mas Ayu Lelia Kodra dari Informatika ITB. Saya juga anggota dari Pusat AI ITB. Oke, ini 3 hal yang ingin saya bahas. Nanti kita lihat kalau ada pertanyaan terkait hal-hal di luar ini, kita akan coba jawab sebisanya ya. Kita mulai dengan hubungan antara AI dan data mining. Kita mulai dari AI-nya sendiri. Jadi saat ini berbeda dengan 10-20 tahun yang sebelumnya, kita sudah menggunakan aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, AI ini diterjemahkan katanya oleh Dewan Nasional gitu. Namanya terjemahannya adalah kecerdasan artifisial. Kalau di ITB kita masih pakai istilah inteligensi buatan. Nah, kembali ke sini, kalau kita bicara aplikasi AI itu sudah sering kita pakai mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita sering menggunakan aplikasi AI terutama yang ada di smartphone. Nah, ketika kita memberi komen kepada smartphone kita, misalnya, "Hey Google," kemudian send message to siapa gitu, terus kasih message-nya seperti yang ada di layar ini. Kita sebenarnya sudah menggunakan ketika kita bicara, kemudian smartphone itu memahami apa yang kita bicarakan. Kita sudah menggunakan teknologi speech recognition, jadi pengenalan suara. Jadi bagaimana dari suara kita dipahami atau di-convert menjadi komen oleh smartphone kita. Kemudian language understanding untuk memahami tadi menjadi komen, lalu dia menuliskan pesan yang diinginkan, lalu dikirimkan ke orang yang dituju. Bahkan kita bisa mempertanyakan untuk orang-orang terkenal, misalnya kapan si X lahir. Nanti si Google-nya bisa memberikan jawaban dalam bentuk speech lagi, dalam bentuk suara lagi. Nah, di sini ada question answering-nya, jadi dia mengenali pertanyaan kita lalu memberikan jawaban, dan ketika dia memberikan jawaban dalam bentuk suara ataupun dalam kalimatnya sendiri, itu masuk ke language generation. Selain Bu. PowerPoint-nya kenapa Pak Wahyudi? Hilang lagi? Iya, hilang, Bu. Oke. Bentar. Sudah, Pak? Muncul belum, Pak? Udah, Bu, udah muncul. Udah ya? Udah. Kemudian yang lain adalah kalau kita banyak sekali sebenarnya aplikasinya, kita lihat yang mungkin jarang kita pakai, yang dipakai biasanya oleh mahasiswa. Kalau di sini ada teman-teman mahasiswa yang suaranya ini ya Pak ya, feedback ya Pak? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak, udah bagus. Oke, misalnya ada bot AI yang dipakai buat main, misalnya AI AlphaStar untuk game StarCraft, atau yang lebih terkenal adalah Dota, ada OpenAI-nya. Nah, di YouTube, di Spotify, di Netflix, semuanya
ada sistem rekomendasi, itu merupakan contoh-contoh aplikasi AI. Bahkan ketika kita menyalakan aplikasi ada biometric verification, itu juga adalah aplikasi AI. Itu yang perlu kita sadari bersama dulu. Kemudian sesuai topik hari ini, apa sih kaitannya AI dan data mining? Nanti kita akan lihat definisi AI-nya, tetapi hubungan antara AI dan data mining itu seperti yang digambarkan pada gambar ini. Jadi data mining ini merupakan suatu task untuk menemukan pola yang menarik dari data yang berukuran besar, sehingga pola tersebut yang pertama mudah dipahami oleh manusia, kemudian ketika digunakan ini bisa memprediksi atau melakukan task sesuai dengan tujuan kita merancang project data miningnya. Lalu pola yang dihasilkan itu harus berguna dan polanya tersembunyi. Nah, kaitannya itu jadi seperti ini, ada overlap di tengah. Ada overlap, salah satunya adalah machine learning, walaupun tidak terlepas hanya machine learning saja yang menjadi overlap antara AI dan data mining. Ini adalah contoh ketika kita untuk recommender system, contoh pola yang dimaksud dengan pola yang berguna dan tersembunyi. Ketika kita menonton video misalnya di YouTube, setiap user itu punya pola konten video apa yang suka ditonton. Misalnya di sini ada 3 user dengan pola konten video yang suka ditonton. Kemudian disebut pola berguna ketika user X yang suka nonton video tentang kucing dan tentang masak, ini diberikan rekomendasi video dengan tema yang sama dengan konten kucing dan masak, tetapi video yang belum pernah ditonton. Ini artinya pola ini adalah pola yang berguna. Tetapi itu saja tidak cukup. Data mining itu ingin mendapatkan yang tersembunyi. Jadi ketika kita mendapatkan pola seperti ini, kita harapkan rekomendasi videonya itu mendapatkan konten yang berbeda. Misalnya user X kemudian dikasih rekomendasi video travel yang belum pernah dia tonton. Jadi dia nggak pernah nonton travel selama ini, ternyata karena ada kesamaan dengan user lain, sama-sama suka nonton yang kucing dan sama-sama suka nonton yang masak, ternyata peluang dia menyukai video-video travel ini bermanfaat atau disukai sesuai dengan interestnya dia. Nah, inilah yang disebut dengan pola tersembunyi. Lalu pola seperti apa yang tidak tersembunyi? Pola-pola yang tidak tersembunyi ini contohnya kemarin saya mendapatkan dari WA Group hasil survei tentang hasil survei tentang survei kesehatan selama bulan September. Ternyata BPS itu mengeluarkan hasil surveinya seperti ini. Bagaimana orang memakai masker, berapa persentase yang perempuan, berapa persentase yang laki-laki yang taat memakai masker. Kemudian disimpulkan di sana bahwa ini adalah polanya, responden perempuan itu jauh lebih patuh dalam perilaku penerapan protokol kesehatan dibandingkan responden laki-laki. Ini tidak bermaksud untuk gender ya Pak, Bapak dan Ibu, tapi ini adalah hasil survei dari BPS. Kemudian pola yang lain adalah misalnya semakin tinggi usia seseorang, semakin jarang frekuensi keluar rumah. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya memang pola yang didapatkan dari data dari survei, tetapi memang mudah dipahami, memang berguna, artinya kalau kita tahu seperti ini artinya promo iklan-iklan masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan harusnya menyasar segmen yang laki-laki misalnya, lebih ke arah sana. Nah, bisa kita lihat tetapi dia tidak tersembunyi karena biasanya kita sudah tahu lebih secara common sense bahwa perempuan itu lebih patuh pada aturan dibandingkan laki-laki misalnya. Kemudian semakin tinggi usia semakin jarang frekuensi keluar rumah. Ini pun kita bisa bilang
Ini sudah jelas lah, kita juga sebagai manusia sudah tahu bahwa pola-pola ini benar dan tetapi bukan merupakan sesuatu yang tersembunyi. Nah, sebelum kita masuk, beberapa minggu yang lalu LinkedIn itu mengeluarkan emerging jobs di Indonesia. Nih, ada Pak Rado kan ya tadi bicara tentang bagaimana melakukan pemodelannya dari sisi statistik yang mungkin teman-teman kita dari computer science termasuk saya itu kurang begitu menggunakan yang tadi yang katanya kenapa peluangnya kenapa distribusinya semua pakai normal, kenapa tidak pakai distribusi Weibull ataupun gamma karena datanya nggak pernah negatif. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita tidak tahu. Oleh karena itu di LinkedIn kemudian dia mengeluarkan top 10 emerging jobs. Ini adalah sesuai dengan arah saat ini, ingin memaksimalkan pemanfaatan data digital, di mana Indonesia diharapkan menjadi ekonomi online terbesar regional pada tahun 2025. Nah, nomor 1 di dalam emerging jobs itu adalah AI spesialis. AI spesialis di sini, kalau kita lihat di sini dari definisinya menguasai mesin learning. Tetapi kemudian ada penjelasan detailnya kalau Bapak dan Ibu serta kalau di sini ada teman-teman mahasiswa tertarik bisa membaca PDF-nya. Di sini dia mulai dari business understanding sampai dengan deployment. Kemudian data scientist ini adalah nomor 4. Sebenarnya banyak juga lulusan-lulusan computer science yang kemudian ingin menjadi seorang data scientist, tidak hanya dari teman-teman statistik, walaupun secara konsep teman-teman matematik atau statistik ini sangat kuat di dalam melakukan modelingnya. Oke, kita masuk ke bagaimana orang computer science memandang data mining tersebut. Atau bagaimana dari sisi artificial intelligence AI kita melihat peran dari data mining. Nah, data mining ini dianggap merupakan akuisisi pengetahuan yang otomatis. Misalkan contohnya di sini kita diminta membantu untuk mengembangkan sistem fraud, di mana deteksi fraud ini biasanya dilakukan oleh fraud analis. Mereka biasanya bisa menyelesaikan atau memonitoring semua transaksi sampai ratusan transaksi sehari. Kemudian mereka yang menentukan ini transaksi valid atau fraud. Nah, tetapi semakin banyak transaksi saat ini mereka kewalahan sehingga ada yang tidak diproses. Oleh karena itu kemudian ada kebutuhan mengembangkan mesin fraud. Mesin fraud sendiri tidak harus menggunakan machine learning. Idenya adalah di dalam AI itu ada yang namanya sistem berbasis pengetahuan, di mana ada yang namanya basis pengetahuan dan mesin inferensi. Kalau dulu dikenal dengan nama expert system, tapi sekarang kita menyebutnya sistem berbasis pengetahuan karena sumber pengetahuannya tidak harus dari pakar. Nah, yang tadinya harus fraud analis, ditransfer pengetahuannya ke knowledge base, sekarang kita belajarnya dari data yang isinya jutaan transaksi, kemudian sudah dilabeli oleh fraud analis, yang mana yang transaksi yang fraud, yang mana yang transaksi yang valid, itu kemudian kita pelajari, mesin ya yang mempelajari menggunakan mesin learning, inilah yang dipakai untuk mengisi knowledge base ini. Jadi data mining ini merupakan bagian dari kegiatan akuisisi pengetahuan otomatis di dalam sistem berbasis pengetahuan. Pengetahuannya sendiri merupakan hasil generalisasi data dalam bentuk pola data seperti tadi. Jadi banyak tekniknya. Nah, karena Pak Wahyudi bilang, tetap ya Bu, pemanfaatan statistik pada data mining yang dibahas, saya coba, walaupun saya sebenarnya tidak terlalu memahami detail-detail dari statistiknya. Tetapi saya cari beberapa resource, mungkin nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi oleh Pak Rado. Nah, pemanfaatan statistik pada data mining setelah
dicoba untuk dianalisis, kita lihat di sini, pemanfaatannya bisa hampir di setiap tahapan yang ada. Kalau saya melihatnya business understanding yang diwarnai merah ini adalah tahapan-tahapan di mana metode-metode statistik digunakan. Ini adalah metodologi di dalam data mining yang sering dijadikan standar di industri. Ada 6 tahapan, mulai dari business understanding, kita memastikan proyek ini memang bermanfaat dari sisi bisnis, bisa meningkatkan profit atau mengurangi cost. Nah, biasanya di sini lebih banyak brainstorming, lebih banyak presentasi, rapat, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai dari tahap business understanding ini, biasanya kita memutuskan bagaimana memanfaatkan data yang dimiliki oleh perusahaan atau apa saja data-data yang diperlukan. Bisa data dari perusahaan, bisa data yang dibeli, atau bisa data dari yang dikumpulkan, yang baru kita kumpulkan. Nah, ada 4 tahapan yang akan dibahas di sini yang memanfaatkan statistik pada data mining. Kita mulai dari tahapan data understanding. Data understanding ini bertujuan untuk melihat data kita ini karakteristiknya seperti apa, kualitas datanya bagaimana, lalu kita melakukan eksplorasi untuk sebagai hasil analisisnya. Nah, kita mulai dari describe data, biasanya mulai dengan yang sederhana mengeluarkan deskriptif statistiknya. Ini standar di dalam tools-tools yang ada dipakai untuk data science ataupun data mining. Ini biasanya mengeluarkan kalau kita load data, lalu summary, dia akan mengeluarkan con, mean, standar deviasi, median, kuartil, dan seterusnya. Nah, ini adalah satu hal yang pasti bagian dari statistik. Kemudian biasanya kita juga di dalam describe data itu juga melihat untuk setiap atribut. Setiap atribut itu adalah kolom-kolom di dalam data yang kita proses. Itu setiap atribut itu apa saja value-nya, kemudian bagaimana frekuensinya. Setelah kita mendapatkan data ini, kita mulai dengan verifikasi kualitas data. Verifikasi kualitas data ini kenapa perlu dilakukan? Karena di dalam pencarian pola ini bergantung terhadap data. Jadi garbage in, garbage out. Kita mencegah supaya data ini cukup baik, kualitasnya cukup baik, sehingga pola yang diberikannya juga valid. Jadi kita melakukan verifikasi kualitas data, misalnya mengidentifikasi noise, mengidentifikasi missing value, dan biasanya juga kita mendeteksi ada outlier atau tidak, dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian pemanfaatan statistik untuk verifikasi quality data. Lalu dilanjutkan dengan exploring data. Kita mulai melakukan visualisasi. Misalnya kita mau melihat hubungan antara apakah atribut ini berpengaruh atau tidak untuk kelas-kelas tertentu, misalnya untuk klasifikasi. Nah, jadi kita melakukan query dan menjawab data dengan melakukan eksplorasi. Salah satunya menggunakan data visualization ini. Kemudian, misalnya untuk klasifikasi, biasanya ada kelas target, kelas yang ingin kita prediksi. Kita menghitung koefisien korelasi antara atribut dengan kelas target tersebut atau atribut dengan atribut. Nanti ini akan dipakai informasinya di dalam tahapan data preparation. Kemudian untuk data preparation, tahapan yang berikutnya, tadi kita sudah mencoba menilai bagaimana kualitas datanya. Sekarang ini adalah aksinya dari analisis yang kita lakukan. Kita ingin mengimprove data quality. Jadi kita melakukan penanganan missing data imputation. Ini adalah metode penanganan missing datanya. Mana saja yang data-data yang masih kosong, apakah akan diisi dengan mean, apakah akan diisi dengan median, atau akan dihapus. Bisa seperti itu. Lalu kita juga biasanya melakukan sampling untuk data selection. Jadi mungkin tidak semua data akan diambil karena ada imbalance data dan seterusnya. Ini tergantung domainnya. Kemudian kita masuk ke feature engineering. Di feature engineering ini kita melakukan seleksi. Tadi misalnya dengan mencari
mana feature yang paling penting, mana nilai kepentingan dari setiap feature. Dari situ kita bisa menentukan kalau kita punya 1000 feature, 1000 kolom, 1000 atribut, maka yang mana saja yang akan kita gunakan. Kalau semua digunakan terlalu lama, misalnya butuh 1 hari, padahal kita punya waktu cuma beberapa jam, maka kita pilih misalnya dari 1000 hanya dipakai 100 feature saja. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan misalnya tadi koefisien korelasi, atau menggunakan chi-square, atau menggunakan information gain. Ini ada di bagian ini. Kemudian proses diskritisasi. Tadi juga Pak Rado kan menyatakan heran dari sisi statistik, kenapa data-data numerik itu harus didiskritkan, padahal kan bisa menggunakan densitas peluang densitas atau fungsi densitas peluang dari data tersebut. Nah, biasanya kita kembali ke diskritisasi ini dikembalikan ke algoritmanya. Algoritmanya hanya bisa digunakan untuk memproses data diskrit. Oleh karena itu, supaya bisa digunakan, maka kita melakukan diskritisasi ini. Nah, di beberapa kasus biasanya jika kita memiliki misalnya expert seperti Pak Rado yang bisa memberikan, oh ini harusnya peluangnya seperti ini gitu, fungsi yang dipakai atau distribusi yang dipakainya seperti itu, biasanya dalam eksperimen kita bandingkan mana nih yang lebih bagus, apakah kalau kita lakukan diskritisasi atau kita menggunakan distribusi data yang diberikan oleh pakar, misalnya seperti itu yang dilakukan di dalam eksperimen nantinya. Kemudian proses transforming data, kita melakukan normalisasi data. Di sini tadi secara umum normalisasi data itu menggunakan distribusi normal. Kemudian proses berikutnya, tahapan modeling dan evaluation. Setelah data understanding, kita melakukan data preparation, sekarang modelingnya. Tadi Pak Rado kan menceritakan tentang model-modelnya itu ke modelingnya. Nah, sekarang tahapan apa saja sebelum modeling? Kita melakukan matching dulu. Modeling teknik yang dipakai itu yang mana? Berdasarkan misalnya apakah kita bisa menentukan distribusi datanya. Oh, ini double. Harusnya cuma 1, distribusi datanya. Lalu kita melakukan desain dulu eksperimen. Jadi ada berapa faktor yang mau diobservasi di dalam eksperimen itu, lalu kinerja, ukuran kinerjanya itu apa, sehingga kita bisa mengharapkan mencapai tujuan untuk mendapatkan biasanya model terbaik atau model lebih efisien atau model yang robust dengan generalisasi lebih baik dan seterusnya. Nah, lalu kita lakukan eksperimen. Setelah desain eksperimen ini, kita eksekusi dengan melakukan eksperimen. Di sini biasanya ada yang namanya data validasi, bagian dari data training. Ada beberapa kasus yang butuh resampling, kemudian dilakukanlah modelingnya. Modeling di sini bisa menggunakan banyak alternatif algoritma, dicocokkan dengan hasil dari modeling teknik yang sesuai dengan karakteristik data. Kemudian performance measure-nya dihitung atau kinerjanya dihitung. Dari sini setelah dapat kita ukur kinerjanya dengan data validasi, kita ambil hanya beberapa model saja. Misalnya tadi hasil eksperimennya itu ternyata ada 1000 konfigurasi. Ternyata kita tidak perlu menggunakan 1000 konfigurasinya itu untuk evaluasi. Cukup dipilih misalnya 2 yang terbaik atau 3 yang terbaik, kita lakukan evaluasi. Biasanya kemudian kita lakukan signifikan test. Nah, tapi ini juga salah satu kelemahan dari orang computer science ketika melakukan eksperimen data mining, itu kadang diambil saja yang terbaik, kita tidak melihat apakah improvementnya signifikan atau tidak. Lalu sebagian besar modelingnya ini adalah menggunakan machine learning. Teman-teman mahasiswa itu biasanya menggunakan machine learning itu jadi senjata segala problem. Karena apa? Karena sekarang dengan mudah mahasiswa ketika mengerjakan TA cari dulu di paper suite code. Di sini ada kodenya, ada datanya, ada papernya. Kemudian dipakai saja tanpa mengerti
deskripsi karakteristik dari data, tanpa mengerti tekniknya seperti apa, pokoknya bisa dijalankan dan bisa sidang lalu lulus. Padahal tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan, atau tidak semua persoalan itu overkill kalau kita menggunakan machine learning. Apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Yang pertama, kalau ada formula yang bisa kita gunakan, gunakanlah formula, jangan menggunakan machine learning. Jangan ingin membuat, memang machine learning kan bertujuan untuk mengestimasi fungsi, tetapi estimasi fungsi ini kan menggunakan induktif yang tidak dijamin 100% benar. Ketika formula matematika sudah ada, ya kita harusnya menggunakan itu. Kemudian, jika tidak ada formula, apakah ada algoritma yang bisa kita desain? Karena ini sifatnya deterministik, certainty-nya 100%. Lalu kalau tidak bisa dirancang algoritma karena ada perubahan situasi tidak adaptif dan seterusnya, mungkin kita bisa menggunakan aturan-aturan yang sederhana, simple knowledge saja. Jika tidak bisa juga, kita coba pakai expert. Pakai expert itu lebih dijamin knowledge-nya. Tapi kalau tidak ada juga, nah barulah kita mempertimbangkan ketika ada kumpulan data yang besar, baru kita gunakan machine learning. Dari paparan-paparan tadi, sebenarnya data mining kan juga tadi merupakan bagian dari ada overlapnya dengan AI. Sekarang coba kita rumuskan. Jadi AI sendiri berdasarkan Russell Norvig itu ada 4 pendekatan. Yang pertama itu adalah thinking humanly, di mana model atau penentuan aksi dari model penentuan aksi untuk melakukan task itu dilakukan dengan memodelkan cara kerja otak. Jadi bagaimana cara kerja otak itu ketika dokter mendiagnosis penyakit. Nah dari situ benar-benar dimodelkan otaknya, kemudian bagaimana keterhubungan di dalam otak, dan bagaimana aksi itu kemudian diputuskan. Itu adalah thinking humanly. Nah, kalau ini jauh dari orang-orang computer science. Biasanya orang-orang cognitive science, orang-orang neuroscience, ini bagiannya sana. Kita biasanya hanya membantu. Kemudian acting humanly, berperilaku seperti manusia. Biasanya ini adalah kegiatan-kegiatan yang bagi manusia itu bukan hal yang sulit. Misalnya memahami bahasa, kemudian melakukan ringkasan. Dari kecil anak kita belajar bagaimana meringkas buku, mulai dari menggunakan stabilo, kemudian menentukan mana yang penting, sampai anak SMA atau mahasiswa bisa membuat kalimat sendiri ketika dia membaca suatu tulisan, lalu mengumpulkan ringkasannya dengan menggunakan kalimat sendiri. Lalu pendekatan yang ketiga ini adalah thinking rationally. Machine learning application karena memanfaatkan induktif, lalu knowledge-nya diinferensi dengan cara deduktif, ini masuk ke thinking rationally. Bagaimana memanfaatkan pengetahuan, bagaimana memanfaatkan teori logika dengan melakukan inferensi pengetahuan yang dimiliki. Salah satu disertasi Pak Wahyudi itu kan kemarin tentang ensiklopedia knowledge base. Ini termasuk yang mengembangkan pendekatan thinking rationally. Lalu yang sering kita pakai atau yang dipakai oleh driver transportasi online, Direction, ini juga merupakan AI yang masuk ke pendekatan acting rationally. Bagaimana memaksimalkan atau mengoptimasi dari pengetahuan yang dimiliki oleh sistem. Jadi itu. Sedangkan di informatika sendiri, ini terutama di kakak kami, di keahlian kami, penelitian yang ada itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi fokusnya itu banyak ke intelligent reasoning and learning. Jadi ada yang fokus ke pengetahuan simbolik, ada yang fokus ke machine learning-nya. Ada juga yang fokus di environment deep learning-nya misalnya. Jadi ini bagaimana kita mengembangkan riset-risetnya ke arah memproses seperti manusia. Nah, sekarang saya berikan 2 contoh. Yang pertama adalah analisis sentimen berbasis aspek. Ini adalah contoh riset yang dilakukan. Kita biasanya suka membaca review-review ketika kita ingin ke suatu tempat misalnya, atau ini tentang hotel dan restoran.
Nah, biasanya ketika kita bicara analisis sentimen, orang-orang selalu berbicara di level dokumen. Ketika bilang makanannya enak, atau yang ini dulu ya, kamarnya rapi banget, fasilitas lengkap, pelayanan juga oke. Ini kita bilang, oh sentimennya positif. Yang bawah, siklus udaranya perlu diperbaiki. Ini adalah sentimennya negatif. Tapi bagaimana dengan makanan enak, tapi pelayanannya mengecewakan? Ada satu yang positif, ada satu yang negatif. Maka ini dianggap netral. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari level dokumen. Biasanya kita bermain di level kalimat. Kalau ada beberapa kalimat, ini misalnya, kalau ini masih tetap satu kalimat, ini tidak bisa kita selesaikan. Lalu ada lagi di level aspek. Jadi aspek bicara tentang misalnya ditentukan dulu di awal, aspeknya ini tentang makanan, servis, kamar, kebersihan, seperti itu. Kemudian ini di level aspek kita bisa mengidentifikasi, oh ada makanan enak dan ada pelayanan yang mengecewakan. Ini kemudian kita tentukan sentimennya masing-masing. Makanannya positif, sedangkan untuk pelayanan, untuk servisnya negatif. Jadi seperti itu yang dilakukan di analisis sentimen berbasis aspek. Jadi ceritanya kami melakukan kerjasama dengan misalnya untuk hotel waktu itu dengan Airi sebelum Airinya tutup karena pandemi. Nah, waktu itu kami mendapatkan data yang banyak, sekitar 30.000 data. Kemudian kami melakukan kerjasama dengan bimbingan bersama, kemudian menghasilkan model-model dan publikasi. Nah, selain hotel, bisa juga untuk restoran atau produk dan layanan yang lain. Idenya dari analisis sentimen berbasis aspek, ini ada 2 task. Yang pertama, ekstraksi ekspresi. Ini adalah bagian information extraction. Bagaimana menstrukturkan teks yang tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur seperti database. Nanti kita akan lihat berdasarkan aspeknya. Kemudian task yang kedua adalah melakukan kategorisasi aspek dan sentimen. Kalau analisis sentimen biasanya bicaranya hanya kategorisasi atau klasifikasi polaritas. Nah, di sini istilah kategorisasi ataupun klasifikasi itu menyatakan hal yang sama, tetapi tidak hanya untuk sentimen, juga untuk aspeknya. Oke, teknik-tekniknya banyak, mulai dari deep learning, transfer learning, ini banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk melakukan risetnya. Sebagai contoh, ini adalah contoh analisis sentimen berbasis aspek. Ini adalah untuk kategorisasi aspeknya. Misalnya di sini aspeknya ada yang diberi warna, ini adalah aspek yang berbeda. Misalnya kualitas makanan dan minuman, porsi tampilan makanan dan minuman, harga makanan dan minuman, dan seterusnya. Ini hasil dari aplikasinya. Kemudian ini adalah tas-tas yang dilakukan untuk melakukan analisis sentimen berbasis aspek. Lalu dari sana, tadi saya bilang menstrukturkan, jadi terstruktur seperti ini, kita anggap ini adalah terstruktur, walaupun di dalamnya masih ada yang tidak terstruktur lagi, tapi ini dianggap masih cukup untuk kebutuhan yang ada. Lalu ini bisa kita lakukan perhitungan secara otomatis. Misalnya untuk restoran, kita ngambil data dari TripAdvisor, lalu dilakukan analisis sentimen berbasis aspek, kemudian kita bandingkan. Oh, ternyata hasil prediksinya masih banyak yang harus diperbaiki, karena di sini datanya kita nggak bisa dapat banyak. Kita cuma bisa meng-crawling data-data yang terbatas. Oke. Detailnya di dalam analisis sentimen berbasis aspek, biasanya sekarang ini sudah masuk, misalnya contoh yang ada di depan ini adalah TA mahasiswa tahun lalu, dipublikasikan di ICEI, kita menggunakan CNN dan XGBoost. Contoh yang kedua adalah image captioning. Biasanya sekarang tidak lagi menggunakan model yang sequence, menggunakan recurrent neural network, tetapi sudah menggunakan transformer. Walaupun yang menggunakan sequence encoder-decoder itu menjadi baseline dari transformer ketika kita melakukan. Nah, tapi TA mahasiswa ini, tahun ini dia tidak hanya menggenerate image captioning, jadi dari gambar bagaimana mendapatkan teks secara otomatis, tetapi memberikan kontekstualnya. Jadi ditambahkan ini back of word, positive word, sehingga tidak hanya memberikan kalimat yang
netral atau terlalu objektif seperti ini, tetapi diberikan bumbu-bumbu supaya menarik. Nah, hal ini karena biasanya untuk orang bisnis kan kalau misalnya dia nampilin gambar kamar, itu biasanya dia pengennya lebih positif, misalnya seperti itu. Atau beberapa teman-teman dosen ini, tapi saya tidak ikutan, melakukan image captioning untuk e-commerce. Misalnya ini mereka dapat data dari Bukalapak misalnya. Sebagai penutup, tadi beberapa riset AI yang sudah saya coba sampaikan tentang analisis sentimen berbasis aspek dan kontekstual image captioning. Sebenarnya ada beberapa yang lain, tetapi waktunya terbatas, jadi saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Oke, Pak Wahyudi. Terima kasih kepada Ibu Mas Ayu yang sudah menyampaikan materi secara singkat tentang pemanfaatan statistik dalam bidang artificial intelligence atau kecerdasan artifisial dan data mining atau penambahan data. Baiklah, kita masuk ke sesi yang ke-5 yaitu tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silakan dituliskan di sini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Yang pertama untuk Bu Mas Ayu dulu mungkin nih. Yang pertama, kita agak bingung juga nih. Pertama mahasiswa, perbedaan antara istilah machine learning, data mining, kemudian artificial intelligence. Nah, kira-kira bagaimana cara membedakan ketiga istilah itu dan apa ciri khas masing-masing istilah itu dan kapan istilah misalkan ini machine learning atau ini data mining lebih tepat digunakan? Oke. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Pak? Langsung jawab aja, Bu, nanti kita ambil yang lain. Sebenarnya bisa dilihat di sini. Di sini kebetulan yang ditanyakan cuma 3 istilah ini ya. Sebenarnya kemudian ada banyak istilah. Apa bedanya dengan pattern recognition? Apa bedanya dengan data science? Apa bedanya dengan apalagi ya yang sering menjadi jargon gitu. Oh, big data analytics dan seterusnya. Nah, kalau 3 ini, jadi AI ini bidang ya. Suatu bidang di computer science. Tadi yang cakupannya tadi kalau dia masuk ke dalam 4 pendekatan maka dia bisa masuk ke dalam AI. Nah itu bidang ini bidang yang sangat luas. Kemudian kalau data mining ini sebagian bicara tentang bagaimana memproses data yang besar. Jadi di sini keywordnya adalah data yang berukuran besar. Kalau datanya belum berukuran besar tidak bisa disebut data mining. Lalu yang dicari adalah pola yang menarik. Menarik di sini interestingness. Nah ini Pak Wahyudi jauh lebih tahu karena disertasinya tentang interestingness gitu. Jadi mendapatkan pola yang menarik. Ketika kita bicara machine learning ini dipakainya di tahapan ini. Machine learning itu hanya dipakai di tahapan modeling. Sedangkan data understanding, data preparation, ini ya memproses data kita banyak dilakukan, misalnya biasanya kita bilang, oh ini kerjaan memproses data. Sedangkan modeling, machine learningnya sendiri hanya digunakan di bagian modeling dan evaluation-nya saja. Jadi seperti itu kaitannya. Jadi machine learning di sini fokus untuk bagaimana mendapatkan polanya. Data mining ini lebih besar lagi, mulai dari business understanding-nya sampai dengan deployment-nya. Jadi besar cakupannya dibandingkan machine learning. Kalau machine learning itu kita punya data 5 baris saja udah cukup. Kemudian bagaimana kita mendapatkan pola dari data seperti itu. Begitu Pak Wahyudi. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Berikutnya ini untuk Pak Rado. Pak Rado. Halo Pak Rado. Ya, hadir. Ada pertanyaan nih, Pak. Ini tadi Bapak sudah menjelaskan korelasi kriging. Ya. Kira-kira ada nggak model selain kriging korelasi yang digunakan? Kemudian
apa kelebihan masing-masing model ini? Kalau kriging ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, atau model korelasi yang lain apa kelebihan dan kekurangannya, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaan disampaikan kepada saya. Jadi nanti kalau ada di slide yang saya sampaikan tadi, di sana ada satu tesis yang saya berikan. Di situ banyak kaedah-kaedah, ada beberapa kaedah nanti untuk interpolasi. Sebenarnya kriging ini masuk ke dalam kaedah untuk menginterpolasi. Interpolasi itu artinya adalah menghasilkan suatu nilai yang belum ada berdasarkan kepada informasi di sekitarnya. Berarti di situ semua teori-teori yang digunakan sebagai interpolasi itu bisa digunakan seperti IDW misalnya, inverse distance weighting gitu. Bisa ada IDW, ada neighborhood dan seterusnya. Cuman sekarang permasalahannya adalah ketika kita berbicara menggunakan data spasial, nah di sini jadi terbatas, jadi masalah interpolasi tadi. Karena kita tahu dalam teknik data spasial dia menggunakan letak lokasi. Minimal dia itu adalah menentukan letak latitude longitude. Apa konsekuensi letak latitude longitude? Tentu jarak antara dua titik tadi berdasarkan data lokasi yang berada di sekitar. Maka memang tidak terlalu banyak teknik-teknik kriging yang bisa digunakan untuk masalah kriging spasial ini. Ada di antaranya co-kriging, universal kriging dan seterusnya. Nah, masalah kelebihan dan kekurangan saya pun belum membahas masalah sampai sejauh itu karena kita di statistik hanya coba sampai sejauh mana kita belum bisa membandingkan hasilnya mana yang lebih baik gitu. Apalagi di bidang pemetaan ini gitu. Kalau di bidang pemetaan ini nanti hasilnya nanti merupakan suatu peta. Suatu peta nanti tentu berbeda metode, tentu berbeda warna yang ditampilkan. Artinya warna tadi berdasarkan pengklasteran tadi besar atau kecilnya tadi tentu akan beda. Cuman di mana yang terbaik tetap kita menggunakan cara klasik adalah nilai error yang terkecil. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang terbaik dari beberapa metode tadi itu memang tergantung beberapa pemakaian seperti. Cuman setakat ini sejauh ini yang bisa kita pahami adalah untuk masalah menentukan menginterpolasi yang berhubungan dengan titik spasial atau data spasial tadi memang masih kriging yang digunakan. Itu dapat kita pantau nanti dari beberapa riset artikel yang terbaru. Nanti kita bisa searching di Google Search, nanti rata-rata orang menggunakan kriging, baik itu nanti co-kriging, universal kriging dan seterusnya. Mungkin itu Pak Wahyudi yang bisa kita jawab. Terima kasih. Baik Pak Rado, ini satu lagi Pak Rado untuk Pak Rado. Ya. Nanti selebihnya Bu Mas Ayu mungkin. Pada penelitian data mining dan artificial intelligence ini kan beberapa outputnya kan untuk melakukan prediksi atau mencari jawaban yang tidak ada sebenarnya di dataset. Nah, untuk prediksi ini tentu ada akurasi. Nah, bagaimana akurasi pada pemodelan statistik ini, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita di statistik itu selalu berpegang kepada pemodelan, okay? Berada pada pemodelan baik untuk tujuan prediksi dan seterusnya gitu. Nah, kalau ujung-ujungnya nanti menghasilkan suatu model, apakah model itu nanti digunakan untuk memprediksi dan seterusnya, tentu membandingkan dua model ini ada beberapa kaedah yang kita gunakan. Di statistik ada namanya good of fitness test, katanya, uji kebaikan model. Macam-macam di situ uji kebaikan model yang digunakan. Ada Anderson-Lerling lah namanya, ada AKIK Information Criterion, ada AIC dan BIC dan seterusnya. Tapi intinya rata-rata dari semua model itu fokusnya satu aja, hanya bagaimana mencari error yang terkecil, itu aja. Nah, teknik mencari error terkecil dari setiap model itulah yang dilakukan oleh beberapa kaedah tadi, apakah AIC, BIC atau Kolmogorov, Smirnov dan seterusnya.
Cuman intinya sampai saat ini adalah mana error yang terkecil. Nah, itu dari segi modeling itu. Terus yang kedua, yang sering kita lakukan adalah bagaimana kemampuan dari model itu menghasilkan data yang sebenarnya. Maksudnya begini, dari grafik tadi akan kita coba lihat gitu. Sejauh mana kalau fungsi dalam matematik itu grafik ya, grafik itu sama dengan fungsi. Karena grafik dihasilkan oleh fungsi. Gitu. Sejauh mana grafik atau fungsi tadi dapat mengcapture. Mengcapture itu menangkap atau menghampiri data sebenarnya. Jadi ada beberapa kaedah teknik yang kita gunakan untuk memperlihatkan model itu baik atau tidak. Atau ingin membandingkan beberapa model, kita gunakan yang seperti itu. Terima kasih Pak Yudi, itu mungkin kita bisa dapat jawab. Ya, terima kasih Pak Rado. Ini pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Ibu Mas Ayu. Halo Bu Mas Ayu. Ya Pak. Ya Bu, ini ada pertanyaan nih Bu. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan tahapan data understanding, kemudian data preparation, dan data modeling. Nah, apakah tahapan-tahapan seperti itu, misalkan di tahapan data understanding itu kan ada beberapa tahapan. Ada describing data, verify data, export data. Di tahapan preparation juga ada beberapa tahapan. Ya. Apakah tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan? Atau bisa nggak kita ini dari 3 tahapan ini kita lakukan aja 2 tahapan ini sudah memenuhi untuk data preparation atau data understanding? Bagaimana Bu caranya atau seperti apa? Oke. Sama ya, tadi kan penjelasan Pak Rado tadi kan bicara bahwa ketika kita melakukan modeling itu kita tujuannya untuk mencari model yang nanti bisa memberikan error terkecil atau akurasi tertinggi gitu. Nah, ketika kita ini kan namanya juga metodologi ya Pak ya. Jadi metodologi ini adalah tahapan-tahapan yang umumnya dilakukan di misalnya untuk KrisDM ini di industri. Tetapi kalau misalnya tidak dilakukan, kita download data dari internet misalnya, lalu kita langsung masukkan ke scikit-learn, boleh apa enggak ya? Boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita tidak mengenali karakteristik datanya, ketika kita menentukan apakah kita perlu mencari feature baru atau ini feature-nya kebanyakan, apakah akan dikurangi. Nah, kalau kita tidak melakukan data understanding, langsung saja preparation, itu mirip dengan kalau kita bikin program, langsung aja bikin program di depan komputer, langsung bikin program, pokoknya dari spek itu kita coba bikin program. Maka biasanya programnya jadi kompleks, padahal ini adalah program yang cukup sederhana. Jadi begitu Pak. Jadi kalau tanpa analisis dan desain, itu kan prosesnya analisis dan desain eksperimen gitu-gitu untuk mendapatkan model terbaik, lalu kita evaluasi. Kalau cara mengevaluasinya sudah benar, cara melakukan tahapan-tahapan ini sesuai dengan panduan, maka kita berpeluang potensinya tinggi untuk mendapatkan model terbaik. Tapi kalau ternyata ada tahapan yang salah, ya nanti generalisasinya terlihat bagus, misalnya di laporannya akurasinya 99%. Tapi ketika dites dengan data tes, waduh hasilnya kok tidak bisa, akurasinya rendah sekali untuk data tes. Nah itu overfit seperti itu yang ingin kita hindari. Begitu Pak. Berarti memang itu tahapan harus dilakukan ya Bu ya? Kalau harus, ini kan kesepakatan ya Pak, guideline ya, lebih ke panduan ya Pak. Kalau ingin mendapatkan yang model yang baik, maka kita ikutilah tahapan-tahapan seperti ini. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bu sebelum acara ini kita tutup, ini kepada Bu Mas Ayu. Sekarang ini kan lagi tren nih big data analisis. Nah kira-kira ini apa ada hubungan nggak dengan data mining, kemudian kita bisa gunakan model machine learning atau artificial intelligence secara umum menyatakan bahwa big data analysis ini bagian dari artificial intelligence. Oke, sama dengan data mining ya. Jadi big data itu kan bicara data yang besar, tapi tidak hanya dari sisi volume.
ada yang bicara 5V, ada yang bicara 3V, ada yang velocity, veracity, itu ya Pak ya. Mungkin itu dulu istilah big datanya dulu. Jadi tidak semua, misalnya data akademik itu bukan big data, walaupun jumlah mahasiswanya 100.000. Karena velocity-nya kan tidak seperti media sosial seperti Facebook atau Twitter yang dalam 1 detik, dalam 1 menit itu bisa ribuan data yang masuk. Nah itu dulu, big datanya dulu. Dari sisi analytics, kalau pemahaman saya, analytics-nya itu ya data mining-nya Pak. Jadi ini gabungan antara big data dan data mining-nya. Berarti semua metode data mining bisa kita terapkan di big data analysis itu. Iya Pak. Bu, jawabannya. Saya rasa itu aja ya, karena waktu kita terbatas. Mungkin acara selanjutnya itu penutupan oleh Ketua Jurusan Sistem Informasi, Pak Usnil Kamil. Apakah ada di webinar? Kayaknya ada Pak Usnil. Halo Pak Usnil. Pak Usnil. Ya, halo Pak Wahyudi. Baiklah. Untuk penutupan kita minta kesediaan Ketua Jurusan dari Sistem Informasi Bapak Usnil Kamil MT untuk menutup acara webinar ini. Pada Pak Usnil Kamil, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Acara yang menarik, hanya saya mungkin karena terbatas waktu, kita harus tidak biasa sampai di sini. Perkenalkan saya Usnil Kamil, Ketua Jurusan Sistem Informasi. Memang sebelumnya saya tidak dari awal tadi, yang ada keperluan yang lain. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada narasumber kita, Pak Rado dan Bu Ayu, yang telah meluangkan dan sharing dengan kita terkait ini dan statistik. Baik, dan juga terima kasih pada Pak Yudi yang sudah memoderatori acara ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, saya selaku Ketua Jurusan di sini menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu dan peserta sekalian kalau seandainya terdapat hal yang tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada narasumber dan kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Usnil Kamil yang sudah bersedia menutup acara ini. Tidak terasa hampir 2 jam kita sudah menyelesaikan webinar ini dan tibalah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 2 narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber bermanfaat bagi kita, terutama mahasiswa dan dosen dalam melakukan penelitian. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan fakultas, Pak Dekan, Pak WD 2, Pak Asdi, dan pimpinan lain sudah hadir, dan pimpinan jurusan Pak Kajur dan Pak Sekjur yang memfasilitasi acara ini. Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan ini, mungkin kita foto bersama dulu mungkin. Ada webcam ya, kameranya. Kita akan foto bersama. Silakan. Oke. Ya, silakan para peserta yang lain. Pak WD 2 masih hadir, pasti ya.
Pak Jab. Nah, kita ambil foto dulu ya. Ini. Mohon maaf juga tadi karena internet kampus ada sedikit gangguan sehingga banyak peserta yang terputus tiba-tiba dari jaringan. Kita ambil fotonya. Baiklah, saya tutup acara ini dengan alhamdulillah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mas Ayu, Pak Wahyudi atas Sama-sama, Pak. kesempatan diberikan. Mohon izin saya pamit dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga live ya Pak. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Ya Bu. sama-sama.